Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Hidayat Setiadi, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri 1 Baleraksa, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga. Ini adalah video tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada modul 1.1, saya telah mempelajari beberapa materi, yaitu materi yang pertama, potret pendidikan Indonesia sejak zaman kolonial hingga kini. Pada materi ini, saya dapat melihat bagaimana perjalanan pendidikan Indonesia sebelum kemerdekaan hingga kini. Saya juga belajar memahami bagaimana perbedaan pendidikan zaman kolonial dengan pendidikan saat ini, serta mengetahui lebih dalam bagaimana Ki Hajar Dewantara melalui Taman Siswa membuka gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Materi yang kedua adalah asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Materi ini memberikan saya pengetahuan untuk membedakan arti kata pengajaran dan pendidikan. Memberikan saya pemahaman bahwa pengajaran adalah salah satu bagian dari pendidikan. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Materi yang ketiga adalah tentang dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Materi ini menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak, bukan dasarnya. Materi yang keempat yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Pada materi ini dijelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Materi ini juga mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zamannya. Sedangkan materi yang kelima yaitu budi pekerti. Materi ini mengajarkan saya memahami arti budi pekerti. Materi ini juga memberikan pemahaman kepada saya bahwa keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Keluarga juga merupakan sebuah ekosistem kecil untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibanding dengan institusi pendidikan lainnya. Dan materi yang terakhir adalah interpretasi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Materi ini menjelaskan bahwa pendidikan dan kebudayaan adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Pendidikan adalah landasan pembentuk peradaban atau pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan. Materi ini juga menjelaskan bahwa inti dari filsafat Ki Hajar Dewantara adalah perubahan. Selain itu, materi ini juga menerangkan 3 kerangka perubahan filosofis Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, kodrat keadaan yang terdiri dari kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian yang kedua, tentang prinsip perubahan, yaitu azas trikon yang terdiri dari kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Dan yang ketiga adalah apa yang berubah, yaitu dalam hal ini adalah budi pekerti. Sebelum saya mempelajari modul ini, saya mempercayai bahwa saya adalah sumber belajar yang utama bagi murid saya. Jadi, saya merasa harus mendominasi di setiap proses pembelajaran. Saya juga mempercayai bahwa murid adalah gelas kosong yang harus diam dan tenang dalam proses pembelajaran agar semua air yang saya tuang masuk ke dalam gelas dan tidak tumpah. Selain itu, saya juga termasuk yang menerapkan standar yang sama pada setiap murid saya dalam mencapai ketuntasan belajarnya.
Setelah saya mempelajari modul ini, pemikiran saya berubah. Saya tidak lagi menganggap diri saya sebagai pendidik adalah sumber belajar utama. Murid saya dapat mengakses berbagai ilmu dari berbagai sumber. Untuk itu, murid harus diberi kemerdekaan dalam belajarnya. Selain itu, pemikiran saya mengenai anggapan bahwa murid seperti gelas kosong yang harus diam dan tenang juga berubah. Ternyata, setiap murid memiliki kekuatan kodratnya, jadi bukan kosong. Murid merupakan kertas yang sudah berisi tulisan samar. Tugas saya sebagai pendidik adalah menebalkan tulisan yang baik. Karena pemikiran saya berubah, tentu berdampak pada perilaku saya. Saya mulai memberi kebebasan kepada anak untuk berekspresi dalam pembelajaran, mengeksplorasi dirinya, dan membangun suasana diskusi yang nyaman dan menyenangkan. Namun demikian, saya terus menuntun, membimbing, dan mendampingi murid saya dalam proses pembelajaran. Yang akan segera saya terapkan agar kelas saya lebih baik adalah saya akan melaksanakan proses pembelajaran yang berpusat pada murid dan mengutamakan kepentingan murid dari segalanya. Saya akan lebih memberikan kebebasan kepada murid saya dalam mengeksplorasi dirinya dalam pembelajaran. Untuk itu, saya akan banyak melakukan praktik pembelajaran agar kelas lebih aktif dan menerapkan pembelajaran dengan media digital yang sesuai dengan kodrat zaman sekarang ini. Demikian koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.